All I wanna be is 멋진 내 맘대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it like me do it 나를 따라 Hey kick it clap it 모두 같이 hit it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafa Maulana Irsada akan menjelaskan dan membuktikan sifat koloid yang bertujuan untuk mempelajari dan membuktikan sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Dasar teori yang pertama yaitu tentang definisi koloid. Menurut Purba 2006, koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran koloid terdispersi atau yang dipecah akan tersebar merata di dalam zat lain, medium pendispersi atau pemecah. Muatan koloid menurut Sukri tahun 1999. Partikel koloid yang telah mengabsorpsi ion akan bermuatan listrik sesuai dengan muatan ion yang telah diseratnya. Muatan koloid dapat diketahui dengan mencelupkan batang elektroda yang bermuatan positif akan tertarik atau berkumpul ke elektroda negatif, sedangkan muatan negatif akan tertarik ke elektroda positif. Contoh-contoh dari koloid itu ada 3. Sol pada fase terdispersi padat, yang kedua ada emulsi, fase terdispersi cair, yang ketiga ada buih, fase terdispersi gas. Nah, untuk yang pertama, sol fase terdispersi padat itu ada 3, sol padat, sol cair, dan sol gas. Pada sol padat yaitu dalam pendispersi padat, contohnya ada panduan logam, gelas warna, dan intan hitam. Nah, yang kedua ada sol cair yaitu dalam pendispersi cair, contohnya itu ada cat, tepung, dan tinta dalam air. Nah, yang ketiga itu ada sol gas, yaitu dalam pendispersi gas. Contohnya itu ada debu di udara dan asap kebakaran. Yang kedua ada emulsi, yaitu fase terdispersi cair. Emulsi pada fase terdispersi cair itu ada 3, yaitu emulsi padat, emulsi cair, dan emulsi gas. Nah, untuk emulsi padat itu dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu ada jelly, keju, dan mentega. Nah, yang kedua ada emulsi cair, yaitu emulsi dalam medium pendispersi cair. Contohnya itu ada susu, mayonaise, dan krim tangan. Nah, yang ketiga ada emulsi gas. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Contohnya itu ada hairspray dan obat nyamuk. Yang ketiga ada buih fase terdispersi gas. Pada buih fase terdispersi gas ada 2, yaitu buih padat dan buih cair. Nah, buih padat itu adalah buih dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu ada batu apung, marshmallow, karet busa, dan styrofoam. Nah, yang kedua ada buih cair. Buih cair adalah buih dalam pendispersi cair. Contohnya itu ada putih telur yang dikocok dan busa sabun. Definisi efek Tyndall. Menurut Petrucci tahun 1987, definisi efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid cahaya, maka akan menghamburkan cahaya. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, koagulasi, yaitu pengendapan koloid. Yang kedua ialah koloid pelindung, yaitu koloid yang dicampurkan ke dalam koloid lain sehingga membuat sistem koloid menjadi stabil. Yang ketiga ialah dialisis.
Nah, untuk alat dan bahan itu ada sendok, yang kedua ada senter, yang ketiga ada gelas, dan piring kecil. Seperti ini piringnya. Nah, untuk bahannya itu yang pertama ada gula pasir, selanjutnya ada susu bubuk warna putih, susu putih. Nah, yang ketiga ada kopi bubuk. Nah, untuk yang keempat itu ada air putih. Masukkan gula ke dalam air, kemudian diaduk hingga merata. Mengambil senter dan mengarahkan berkas sinarnya pada larutan gula. Dari hasil tersebut, larutan gula termasuk larutan sejati, bukan sistem koloid, karena larutan gula dapat meneruskan cahaya. Masukkan susu bubuk ke dalam air, kemudian diaduk hingga merata. Ambil senter dan mengarahkan berkas sinarnya pada larutan susu. Dari hasil tersebut, larutan susu termasuk larutan sistem koloid, karena larutan susu dapat menghamburkan cahaya. Masukkan kopi ke dalam air, kemudian diaduk hingga merata. Dari hasil tersebut, larutan kopi termasuk sistem koloid, karena larutan kopi dapat menghamburkan cahaya. Pada praktikum kali ini yang berjudul membuktikan sifat koloid yang bertujuan untuk mempelajari dan membuktikan sifat koloid yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Muatan koloid. Partikel koloid yang telah mengabsorpsi ion akan bermuatan listrik sesuai dengan muatan ion yang diserapnya. Muatan koloid dapat diketahui dengan menggunakan batang elektroda. Yang bermuatan positif akan tertarik atau berkumpul ke elektroda negatif, sedangkan yang bermuatan negatif tertarik ke elektroda positif. Pada uji yang pertama yaitu pada gula yang dimasukkan dalam air dan diaduk sampai larut, kemudian dikenai dengan cahaya dari senter. Amati larutan tersebut dan menghasilkan larutan sejati bukan sistem koloid, karena larutan gula dapat meneruskan cahaya. Pada susu yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian diaduk sampai larut, setelah itu dikenai cahaya dari senter. Amati larutan tersebut, menghasilkan larutan sistem koloid, karena larutan susu dapat menghamburkan cahaya. Nah, pada kopi dimasukkan ke dalam air dan diaduk sampai larut, dikenai cahaya dari senter. Amati larutan tersebut dan menghasilkan larutan sistem koloid, karena kopi dapat menghamburkan cahaya. Jadi, koloid itu suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar. Perbedaan larutan sejati dan sistem koloid. Jika larutan sejati, maka larutan tersebut akan meneruskan cahaya, dan jika sistem koloid, maka larutan tersebut akan menghamburkan cahaya. Gula termasuk ke dalam larutan sejati, bukan sistem koloid, karena larutan gula dapat meneruskan cahaya. Larutan susu termasuk sistem koloid karena dapat menghamburkan cahaya. Pada larutan kopi menghasilkan larutan sistem koloid,
karena dapat menghamburkan cahaya. I love you 네가 뭐라든 간에 Respect you 네가 뭘 하든 간에 She's crazy 날 따끈따끈해 그 관심이 따끈따끈해 또 힐끔 이제 모든 일이 가뿐해 베를린 성공을 썰어 먹어 마치 미슐랭 누구보다 빠른 걸음을 걸어내 이 시즌 이젠